Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Luis Dwi Willianto Badoa. Saya dari kelas Kuarta A, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kekhasan Alkitab dibandingkan kitab suci lainnya. Jadi, Alkitab itu disusun berdasarkan Roh Kudus. Jadi, Alkitab itu tidak semata-mata mau disusun atas pemikiran sendiri, tidak. Tapi Alkitab itu disusun berdasarkan Roh Kudus. Dan juga perbedaan kitab suci orang Katolik dan Al-Quran itu adalah Alkitab orang Katolik itu disusun selama berabad-abad, dan juga bahasa asli dari kitab suci orang Katolik itu adalah bahasa Ibrani yang ditranslate ke bahasa Yunani, terus ditranslate lagi ke bahasa Latin karena bahasa Latin itu adalah bahasa mayoritas. Jadi tidak semata-mata ini Alkitab itu ditranslate dengan begitunya, tidak gampang seperti sekarang yang bisa menggunakan Google Translate, tapi dulu itu manual. Jadi tidak hanya membutuhkan satu atau dua orang untuk mentranslatekan dari bahasa satu ke bahasa satu, tapi membutuhkan banyak sekali orang. Dan juga perbedaan kitab suci dibanding kitab suci ini orang agama lain, yaitu seperti Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu hanya disusun hanya dengan satu orang, jadi dengan satu orang dan juga satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Jadi orang bilang bisa sendiri itu. Jadi intinya kekhasan Alkitab itu tidak hanya ditulis oleh orang semata-mata saja, tapi disusun dan juga ditulis oleh Roh Kudus, bantuan oleh Roh Kudus. Dan juga kitab orang Yahudi adalah Tanakh, yaitu ini Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi itu macam seperti perjanjian. Dan juga perlu kita ketahui, kitab suci orang Katolik itu tidak akurat dengan sejarah. Karena kitab suci orang Katolik itu adalah pengungkapan iman atau isi hati. Jadi tidak akurat dengan sejarah. Dan juga kitab suci orang Katolik itu berisi perjalanan orang-orang beriman dan juga hubungannya dengan Tuhan Yesus. Jadi disitulah kekhasan Alkitab orang Katolik dibandingkan kitab suci lainnya. Terima kasih.